Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana telah memberikan kita nikmat kesempatan, kesehatan, sehingga kita masih bisa berlangsungkan perkuliahan kita meskipun secara daring atau online. Salawat serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, yang dimana telah menghantarkan kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti saat ini. Baiklah, di sini saya selaku moderator. Di sini kita akan membahas materi tentang pemeriksaan pajak dan surat ketetapan pajak, yang dimana pemateri pertama yakni Saudari Ulfa Aziz, pemateri kedua Putri Sakinah, dan pemateri ketiga saya sendiri, An-Nisa. Baiklah, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja saya mempersilahkan kepada pemateri pertama untuk menyampaikan materinya. Saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama, langsung saja. Di mana materi pertama yaitu istilah dan tujuan pemeriksaan pajak. Jadi, pemeriksaan pajak merupakan proses pemeriksaan pajak yang dilakukan secara profesional oleh aparat pajak dalam kerangka self-assessment system, merupakan bentuk penegakan hukum perpajakan. Nah, adapun pemeriksaan menurut Mardiasmo 2009 adalah serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengelola data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Nah, selanjutnya yaitu tujuan pemeriksaan, di mana tujuan pemeriksaan ini dilakukannya pemeriksaan adalah untuk pengujian kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Nah, adapun pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan diatur dalam Pasal 4 Ayat 1 PMK 18/2021. Pemeriksaan dilakukan jika memenuhi kriteria sebagai berikut. Nah, adapun kriteria itu yang pertama yaitu wajib pajak yang mengajukan permohonan pembelian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 17B Undang-Undang KPU, Undang-Undang KUP. Yang kedua yaitu terdapat data konkret yang menyebabkan pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan kelebihan bayar, selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1. Selanjutnya yang keempat yaitu wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Nah, yang terakhir yaitu yang kelima, wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Adapun materi selanjutnya yang kedua yaitu ruang lingkup pemeriksaan pajak. Nah, dalam rangka menjalankan pemeriksaan ini, maka diperlukan pemahaman yang mengenai ruang lingkup pemeriksaan pajak bagi pihak yang bertugas, yaitu pemeriksaan lengkap dan pemeriksaan sederhana. Di mana yang dimaksud dengan pemeriksaan lengkap yaitu dilakukan di tempat wajib pajak untuk seluruh jenis pajak dan berlaku untuk tahun pajak berjalan atau tahun-tahun pajak sebelumnya. Nah, sedangkan pemeriksaan sederhana biasanya hanya dilakukan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengelola data dengan menerapkan teknik-teknik pemeriksaan yang sederhana. Nah, adapun pemeriksaan sederhana ini bisa juga dilakukan dengan alasan kebutuhan administrasi. Nah, adapun ruang lingkup pemeriksaan pajak di Indonesia dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pemeriksaan lapangan dan pemeriksaan kantor. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Undang-Undang KUP.
Baiklah, itulah materi pertama dan kedua yang sempat saya jelaskan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi hasil presentasi oleh pemateri pertama. Selanjutnya saya persilahkan kepada pemateri kedua. Terima kasih moderator atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang ketiga, jangka waktu pemeriksaan. Jangka waktu pemeriksaan terbagi menjadi dua, antara lain. Yang pertama, jangka waktu pengujian. Jangka waktu pengujian terbagi lagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan lapangan paling lama 6 bulan yang dihitung sejak surat pemberitahuan. Pemeriksaan lapangan yang disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan tanggal surat pemberitahuan. Hasil pemeriksaan atau SPHP yang disampaikan kepada wajib pajak. Yang kedua, pemeriksaan kantor. Pemeriksaan kantor paling lama 4 bulan yang dihitung sejak tanggal wajib pajak yang datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal surat pemberitahuan. Hasil pemeriksaan atau SPHP yang disampaikan kepada wajib pajak. Dan yang kedua, jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporannya yang paling lama 2 bulan dihitung sejak tanggal SPHP yang disampaikan kepada wajib pajak sampai dengan laporan hasil pemeriksaan atau LHP. Dan materi yang keempat, standar pemeriksaan. Standar pemeriksaan pajak diatur dalam Peraturan DJP Nomor per 9 atau PJ 2010 yang meliputi standar umum, standar pelaksanaan, dan standar pelaporan pemeriksaan pajak. Standar umum pemeriksaan adalah standar yang bersifat pribadi bagi pihak pemeriksa. Standar ini berkaitan dengan persyarat para pemeriksa pajak dan mutu dalam menjalankan pekerjaannya. Standar umum tersebut meliputi beberapa hal seperti telah mendapat pendidikan dan pelatihan teknis, jujur, bersih, dan taat terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk taat terhadap batas waktu yang ditentukan. Sementara standar pelaksanaannya harus dimulai dari tahap persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan. Selain itu, dalam pelaksanaan juga harus diadakan pengawasan yang seksama. Standar pelaksanaan yang dimaksud meliputi kegiatan atau tindakan dalam mengumpulkan dan mempelajari data wajib pajak, seperti mempelajari profil wajib pajak, menganalisis data keuangan wajib pajak, mempelajari data lain yang relevan, dan menyusun rencana pemeriksaan. Rencana untuk melakukan pemeriksaan harus disusun sebelum diterbitkan SP2 dan harus sudah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Kepala UP2. Rencana pemeriksaan meliputi penentuan kriteria pemeriksaan, jenis pemeriksaan, ruang lingkup pemeriksaan, identifikasi masalah, sarana pendukung, dan menentukan pos-pos yang akan diperiksa. Baiklah, itulah yang saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah hasil dari presentasi pemateri kedua. Selanjutnya, saya akan menyampaikan materi tentang surat ketetapan pajak dan jenis-jenis ketetapan pajak. Surat ketetapan pajak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Nomor 15. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan SKP KLBT. Surat ketetapan pajak nihil atau SKPN, atau surat ketetapan pajak lebih bayar SKPLB. Lalu berdasarkan keputusan Ditjen Pajak, yang berkuasa mengeluarkan surat tersebut adalah Kantor Pajak Pratama atau KPP dan dikeluarkan berdasarkan hasil pemeriksaan pajak. Selanjutnya yaitu jenis-jenis surat ketetapan pajak. Selanjutnya yang kedua yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB.
Dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2009, SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Jenis surat ketetapan pajak ini diterbitkan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang tidak terutang atau tidak seharusnya terutang. Secara sederhana, SKPLB diterbitkan karena wajib pajak lebih membayar pajak terutang dari yang seharusnya. Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan setelah Ditjen Pajak melakukan pemeriksaan surat pemberitahuan. Yang kelima, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan menurut pasal 15 ayat 1 dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKPKBT dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak. Bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan perubahan jumlah pajak yang terutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPKBT. Dalam pengertian sederhana, SKPKBT merupakan koreksi atau SKP yang diterbitkan sebelumnya ketika wajib pajak telah melaporkan dan membayar pajak terutang sesuai dengan nominal yang tercantum dalam SKP. Petugas pajak akan melakukan pemeriksaan kembali pada data baru tersebut. Baiklah, itulah tadi hasil presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 4. Itu kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.